Oke, balik lagi bareng gue. Kali ini kita bakalan ngerjain salah satu soal, modelan soal UTBK 2024. Nah, kali ini soalnya tentang bangun datar. Jadi perlu kita tahu kalau bangun datar itu adalah salah satu eh, ilmu di matematika yang mempelajari tentang bentuk. Nah, bangun datar itu spesifiknya dia mempelajari tentang bentuk yang sifatnya dua dimensi. Jadi dia cuman punya panjang atau lebar aja. Nah, di sini bangun datar itu banyak jenisnya. Ada yang cecer genjang, ada persegi, persegi panjang, dan lain-lain. Lingkaran juga masuk. Nah, salah satunya adalah cecer genjang juga di sini. Nah, dari soal dikatakan cecaran genjang PQRS. Ini P, Q, R, S. Ini memiliki luas 20. Jadi luasnya 20. Nah, kalau dibaca dari kalimat berikutnya, ini sebenarnya kayak ngeco. Karena kelihatannya soal ini susah, tapi sebenarnya ini gampang. Dan eh, ya meskipun bedanya dari soal biasanya. Kalau biasanya kan nyatainnya langsung eksplisit, misalnya eh, panjangnya berapa, alasnya berapa, tingginya berapa. Tapi ini dinyatakan dalam bentuk koordinat atau sesuai garis. Makanya kalian di sini perlu hati-hati dalam mengerjakan soal yang gampang ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu beberapa prinsip dari cecer genjang. Nah, kalau dari cecer genjang sendiri, sifatnya adalah dia adalah suatu bangun yang memiliki dua pasang sisi bersisi yang berhadapan dan itu memiliki panjang yang sama. Jadi ini sama dengan yang di bawah, ini sama juga dengan yang di sini. Dan sudutnya itu nggak ada yang 90 derajat. Karena kalau misalnya dia 90 derajat, ini bakalan berubah lagi. Jadi bangun yang berbeda, malah jadi persegi panjang. Jadi dia harus di sini harus sudutnya beda, nggak boleh 90 derajat. Nah, karena implikasinya begitu, maka untuk menghitung luasnya ya hampir sama dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, ini hampir mirip juga meskipun dia punya sudut yang atau bentuk yang agak beda karena sudutnya nggak ada yang 90 derajat tapi tetap punya prinsip bahwa ini dia punya uh, luas adalah alas dikali dengan tingginya. Tapi tingginya di sini kita harus perhatiin. Dia harus yang 90 derajat. Oke, kalau simpelnya kayak gini. Jadi ini alasnya, tingginya adalah yang ini, tinggi. Dan dia harus tegak lurus. Nah, di sini keywordnya adalah tinggi harus tegak lurus dengan alas. Karena biasanya banyak masalah karena di sini yang diambil tingginya adalah yang ini, AD. Padahal ini bukan tingginya karena dia nggak tegak lurus dengan alasnya. Oke, jadi kalau dari skenario ini, alasnya kan A, tingginya adalah T. Jadi luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, untuk kelilingnya sendiri, keliling kan definisinya adalah penjumlahan dari sisi yang membentuk bangun datar. Jadi ini harusnya A tambah B tambah A tambah B. Atau 2, 2 kali sisi A tambah sisi B. Begitu. Nah, balik ke soal. Nah, kita tahu kan, oke, kita udah tahu titik-titiknya tadi dan informasi tambahan berupa luasnya. Nah, di sini dinyatain lagi jika AB adalah koordinat dari S, jadi di sini A, B, maka nilai dari 2A plus B adalah, nah kita disuruh cari nih penjumlahan dari ini. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya sebenarnya kita udah tahu secara eksplisit nih kalau si A ini pasti punya koordinat yang sama dengan koordinat absis atau X-nya yang sama dengan si T. Nah, kan kita tahu koordinat kan notasinya X,
Y. Nah, pasti dia punya sisi, dia punya titik X yang sama. Dia punya titik X yang sama. Jadi otomatis A-nya pasti juga 3. Nah, B-nya, karena dia dinotasiin B-nya adalah ini, otomatis kan kita tahu di sini koma B, di sini 3,0. Otomatis pasti Y-nya, Y-nya kan ini, Y-nya adalah B. Berarti di sini pasti B. Jadi tingginya adalah B. Sekarang kita udah tahu informasi-informasinya. Jadi luas itu adalah IR dikali dengan tingginya atau ST, karena dia tegak lurus. Maka QR-nya tadi adalah QR-nya atau alasnya adalah 4. Karena kan ini kehitung 4, ini 0. Jadi ini 4 dikali ST-nya kan tadi B ke 0. Berarti di sini pasti B. Jadi ini B, itu hasilnya adalah 20. Jadi B-nya adalah 20 per 4, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita udah punya nilai B, kita udah punya nilai A. Jadi kita masukin ke sini. Jadi 2 dikali A atau 3 ditambah B atau 5, hasilnya adalah 6 plus 5 atau sama dengan 11. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah E. Nah, sekali lagi ditekankan, ini soalnya gampang banget. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah dari notasi panjangnya yang digambarkan pakai titik-titik koordinat. Jadi kalian harus teliti di sini. Karena bisa aja I-nya bukan 0,0, tapi bisa 1,2, 1,1, dan lain-lain. Yang pasti berpengaruh sama si panjangnya, karena panjang itu bicaranya cuma dari sini sampai sini. Nah, begitu pula bagian C-nya, cuma bicara sampai sini ke sini. Oke, sekian untuk video kali ini. Don't forget to subscribe and like. Bye-bye.